kita napas tuh kita jangan deketin DPA-nya karena itu akan berdesah di penumpang. Jangan deh, jadi matiin dulu gitu, jadi pencet lagi. Pesawat Boeing 737-900 ER dilengkapi dengan 8 pintu jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi senang banget ya, ini wallpaper aku baru lagi kan kemarin baru ngechat. Tapi ini sebenarnya sih bukan ini wallpapernya, cuman aku lagi kayak mesen gitu di Shopee, cuma belum datang. Nah jadi balik lagi, hari ini aku bakal buat channel tentang apa ya. Nah sebelum kalian tonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini sangat penting. Oke. Nah, jadi kali ini aku bakal buat tips atau gimana sih Kak cara kita kalau misalkan kita itu mau announcement dengan pakai nada perut. Bukan nada perut sih, kayak dengan apa ya, suara perut gitu loh. Jadi kan kalau misalkan kita announcement itu kita itu lebih spesifik kayak pakai suara perut gitu, bukan suara perut sih, kayak nahan perut gitu loh. Nah jadi mungkin sebelumnya aku di 2015 itu pernah ya buat announcement pramugari di pesawat, cuman itu memang agak berisik juga kan karena di mes juga, terus juga kayak nggak jelas juga kan, masih baru-baru juga nge-YouTube, jadinya kayak kurang jelas, kalian mungkin masih bingung juga kan. Jadi hari ini aku bakal kasih kalian contoh tuh teman-teman, karena ini banyak banget requestan teman-teman di Instagram aku kan, jadi katanya pengen banget Kak kasih dong tips dan triknya itu biar kita tuh bisa belajar untuk announcement. Mungkin ini juga bukan tidak mempengaruhi sebagai pramugari juga ya, cuman dia bisa juga seperti kayak kerja di bandara, announcement announcer kayak gitu, terus kayak pegawai di bank, bukan di bank, apa sih deh, di mall kayak gitu kan, kayak apa sih, bagian informasi kayak gitu. Nah itu tuh mungkin bisa dipraktekkan kayak gini juga, nggak mesti juga pramugari sih, jadi kayak di bioskop juga mungkin ada ya kayak gitu. Nah jadi kita langsung aja. Jadi hari ini aku bakal kasih contoh kalian yang agak panjang sih ini, tentang announcement safety demo. Nah, mungkin kalau misalnya safety demo kalian mungkin sudah tahu ya, kalau misalkan teman-teman yang sering banget naik pesawat. Tapi kalau misalkan naik batik kadang-kadang kalau misalkan IV-nya mati, IV itu TV yang di pesawat itu, si pramugarinya itu bakal announcement secara manual atau safety demo secara manual. Tapi kalau misalkan IV-nya itu hidup, TV-nya itu hidup, kemungkinan si Eva-nya itu nggak announcement atau nggak praktekin safety demo, karena penumpang bisa melihat dari TV tersebut untuk safety demo atau alat-alat keselamatan di pesawat pada saat nanti keadaan darurat gitu. Oke, kita langsung aja. Aku nggak tahu ya kenapa, apa karena announcement aku bagus jadi banyak teman-teman yang mau apa namanya tuh mau minta tips ke aku, cuman aku masih kayak biasa aja sih, cuman ya lumayan lah. Nah jadi kan ini kan misalnya kayak gini ya, aku kalau ngomong kayak gini beda kan, pastikan ini nggak dibuat-buat kan, nggak lebay kan, ngomongnya biasa aja. Tapi kalau misalkan kita announcement itu bukan karena dibuat-buat lebay apa, tetapi kalian bisa beda ini. Kalau misalkan aku announcement secara ngomong kayak biasa aja, misal contoh, penumpang yang trauma sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat keselamatan dalam pesawat. Kayak apa ya, kita kayak sekadar baca doang gitu, jadi kayak nggak ada nada yang enak didengar. Terkadang kan kita tuh kalau misalkan announcement itu kita maunya tuh suara kita kan didengar semua penumpang ya yang di pesawat. Jadi alangkah baiknya kita itu melatih diri kita untuk bisa announcement dengan baik dan benar, dengan suara yang enak juga didengar gitu. Jadi kalau aku sih kayak misalkan ya, para tamu kami terhormat. Nah aku tuh nggak napas beb, jadi para tamu kami terhormat baru napas. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil,
gitu. Aku nggak ini, jadi aku nggak napas gitu loh, jadi aku tahan napas di perut. Kami mohon perhatian ada. Nah jadi kayak berdenging gitu ya, kayak kenapa sih kak kok kayak dipilek-pilekin gitu suaranya. Nah memang kalau misalkan kayak bukan pramugari ya, mungkin aku sering banyak juga ngelihat senior aku pramnya juga bingung, kok suaranya kok bisa gitu ya, kok bisa bagus gitu ya. Akhirnya aku ya coba-coba aja sendiri di rumah gitu kan. Oh ternyata kayak gini announcement yang bagus, karena pada saat kita mengambil PA itu tuh kan kayak apa ya, telepon di interphone namanya tuh, di pesawat itu tuh yang kita buat announcement gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai bahasa yang tadi kayak penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat di kabin, kami memperagakan cara-cara menggunakan alat keselamatan dalam pesawat. Itu pertama, kayak ngebaca, terus kedua nggak ada jeda, terus ketiga nggak ada nada, terus yang keempat tuh kayak terburu-buru. Jadi gimana penumpang mau merhatiin kalau misalkan kita itu aja ngasih informasinya itu terburu-buru. Jadi alangkah baiknya kita tuh pelan aja selalu, tapi kita juga ngeliat kalau kita jadi pramugari ini ya, kita harus lihat juga landasan pesawat. Landasan tuh kayak tempat menuju kita itu runway itu jalan itu loh, jalan yang pesawat pas mau terbang itu. Nah itu panjang atau lebar, nah itu nanti kalian ketahui pada saat kalian sudah jadi pramugari. Kalau misalkan sekiranya nih kita tanya dulu sama evawannya atau senior kita, mbak ini runway-nya atau captain ini runway-nya pendek atau panjang. Kalau misalkan pendek kita mau nggak mau harus agak cepet tapi tetap harus jelas kayak gitu. Jadi kita harus itu bisa memanage lah kita itu sebagai pramugari. Jadi contoh nih ya, ini yang baik dan benar. Ini mungkin tidak terlalu baik juga buat teman-teman. Kalau misalkan aku ada salah, mungkin menurut kalian kan biasa aja. Ini aku cuma mempraktekkan apa yang bisa aku tahu dan ilmu yang aku tahu pada saat aku terbang kemarin. Ini aku nggak napas. Para tamu kami terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passenger, according to Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Gitu. Jadi kita napasnya agak dikit juga, nggak yang pertama kami terhormat, nggak juga. Jadi dengan tersendirinya kalian tuh bisa sendiri beb gitu. Tapi jangan kalian itu dengan membaca, jangan. Taruh aku mau ngecas. Jangan kita tuh kayak baca gitu. Terus aku lanjutin ya. Memang agak mengas gitu ya. Nih, ini aku pada saat aku praktek di pesawat tuh memang agak mengas gitu. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk menggerakkan telinga melepaskan dia akan tumpukan besi. Stop dulu. Your seatbelt is fastened like this. Attack the left stick to tighten pull the strap to unfasten the seatbelt. Lift the buckle. Jadi kayak lift the buckle. Jadi kayak ada nadanya juga, jangan kayak your seatbelt is fastened like this. Attack the like this to tighten. Enggak, itu terlalu kayak datar banget beb gitu. Terus apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa Anda harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. Baru napas aku. In case of loss of pressurization, oxygen bars withdraw automatically from the pedal above you. Pull the bars toward you and place over the nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and burn normally. The oxygen bag may be fully inflated, that is normal. If you are traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Terus pada saat kita napas tuh kita jangan deketin di PA-nya karena itu akan berdesah di penumpang. Jangan deh. Jadi matiin dulu gitu. Jadi pencet lagi.
Pesawat Boeing 737-900 ER dilengkapi dengan 8 pintu jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin